Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Dani Danila. Video saya kali ini menjelaskan tentang pengantar perkuliahan mata kuliah hukum dan etika profesi hukum. Mata kuliah ini menjadi mata kuliah wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum. Oleh karenanya, tonton dan simak video ini sampai selesai, dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadhani. Saya adalah salah satu dosen pengampu mata kuliah hukum dan etika profesi hukum. Foto-foto tokoh-tokoh dalam video ini ditampilkan tanpa bermaksud mendiskreditkan figur masing-masing sosok. Foto-foto ini ditampilkan adalah bertujuan untuk sebagai mukadimah atau pengantar dalam ulasan materi pengantar perkuliahan mata kuliah hukum dan etika profesi hukum ini. Mengapa? Karena kasus-kasus hukum yang menjerat mereka bisa atau dapat dijadikan sebagai contoh tolak ukur dari sebuah keberadaan antara etika hukum dengan profesi hukum. Maka oleh karenanya, sekali lagi tanpa bermaksud untuk mendiskreditkan siapapun, video ini bermaksud menggambarkan bahwa betapa penting pembelajaran mata kuliah hukum dan etika profesi hukum, khususnya dalam kaitan dengan problematika pelanggaran etik dan pelanggaran hukum yang kerap dipertontonkan oleh para penegak hukum. Pemaparan berikut ini saya pinjam dari materi slide yang disusun oleh Dr. Haji Kuat Puji Prayitno SHM Hum. Beliau menguraikan bahwa ada posisi penting atau peran penting dari keberadaan suatu ilmu. Beliau menyatakan bahwa ilmu merupakan alat atau sarana utama untuk membuat suatu produk. Jadi semula dengan ilmu dibuatlah sebuah produk. Dalam analogi bidang hukum misalkan, dengan ilmu dibuatlah suatu undang-undang. Atau secara teknologi, contohnya misalkan ini ditampilkan dalam gambar, dengan ilmu dibuatlah sebuah mesin tik. Lalu berikutnya, dengan ilmu pula suatu produk yang diciptakan semula itu ditingkatkan kualitasnya atau bahkan dibuat produk baru. Contoh di pemaparan beliau ini disebutnya bahwa dengan ilmu tadi dibuat undang-undang, lalu dengan ilmu pula undang-undang itu diubah atau disempurnakan. Dalam aspek teknologi, ilustrasinya terlihat dalam gambar dari mesin tik, kemudian dengan ilmu pula teknologi dikembangkan menjadi teknologi komputer. Kemudian tingkatan lebih tinggi lagi, ilmu dijadikan sebagai alat atau sarana utama untuk menggunakan suatu produk dan melaksanakan atau untuk meningkatkan kualitas tugas atau pengabdian dari seseorang. Jadi ilmu tadi tidak hanya menciptakan produk, tetapi ilmu juga berperan bagaimana kemudian menggunakan produk itu. Dengan produk itu, kemudian meningkatlah kualitas kerja, meningkatlah kualitas kinerja, meningkatlah kualitas pengabdian, bahkan juga bisa mendukung tingkat loyalitas dari suatu kelompok. Dalam ilustrasi sederhana yang dibuat oleh beliau, urutannya setelah membuat undang-undang dengan ilmu mengubah undang-undang, lalu dengan ilmu pula bagaimana kemudian menegakkan undang-undang itu atau melaksanakan undang-undang itu sesuai dengan apa yang semestinya. Simpulannya, beliau menyatakan bahwa ilmu itu menjadi alat sarana utama. Tanpa ilmu maka akan menjadi rusak. Jika ditelaah kembali, maka terdapat korelasi yang kental dalam dua slide yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu antara
foto-foto figur yang terjerat kasus hukum dengan pemaparan pentingnya ilmu. Maka dalam konteks pengantar perkuliahan hukum dan etika profesi hukum ini penting untuk diketahui bahwa sebagai ilmu, hukum dan etika profesi hukum bertujuan untuk membekali para mahasiswa yang nantinya akan menjadi para sarjana hukum atau calon sarjana hukum untuk menjadi lebih sadar akan tanggung jawabnya menegakkan hukum dan keadilan, sehingga dengan sendirinya akan melahirkan bibit-bibit lulusan yang mampu berprofesi di bidang hukum secara profesional, bertanggung jawab, beretika, berakhlak, dan bermoral. Mata kuliah Hukum dan Etika Profesi Hukum ini memiliki bobot 2 SKS yang akan ditempuh selama 1 semester. Untuk mencapai tujuan pembelajaran mata kuliah Hukum dan Etika Profesi Hukum seperti yang saya sebutkan sebelumnya, maka ada capaian pembelajaran mata kuliah yang menjadi materi dalam perkuliahan Hukum dan Etika Profesi Hukum ini nantinya. Pertama, akan dibahas tentang hukum, etika, moral, dan akhlak. Lalu, materi berikutnya adalah pekerjaan dan profesi, klasifikasi profesi hukum, kemudian kode etik profesi hukum, lalu pelanggaran etik dan pelanggaran hukum, kemudian penegakan kode etik profesi hukum, kemudian hukum dan etika profesi hakim, advokat, jaksa, polri, notaris, dan PPAT. Ini bagian-bagian dari profesi hukum yang dijadikan sampling atau kecenderungan yang digelutin di dunia profesi hukum. Lalu capaian pembelajaran mata kuliah berikutnya adalah hukum dan etika profesi hukum lainnya di luar yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu meliputi legal drafter, dosen atau peneliti hukum, kemudian mediator, arbiter, kurator, jurusita atau panitra. Berikut ini adalah sub capaian pembelajaran mata kuliah dari CPMK atau materi yang dipaparkan sebelumnya. Yang pertama, sub capaian pembelajaran mata kuliah adalah diharapkan mahasiswa mampu nantinya paham tentang pengertian hukum, etika, dan ruang lingkupnya, serta hubungan antara hukum dan etika dengan profesi hukum. Lalu, mahasiswa juga diharapkan mampu mengerti tentang etika, moral, dan akhlak, serta korelasi di antara ketiganya, baik etika sebagai batasan sikap baik dan buruk. Berikutnya adalah mahasiswa mampu membedakan antara pekerjaan dan profesi, berikut contoh-contohnya, serta perbedaan di antara keduanya. Lalu, mahasiswa juga diharapkan mampu paham dan mengetahui tentang pengertian profesi hukum dan macam-macamnya, serta kualifikasi dan sikap yang harus dimiliki oleh seorang profesi hukum. Selanjutnya, mahasiswa juga diharapkan mampu paham dan mengetahui tentang pengertian dan fungsi kode etik profesi hukum, serta mampu membedakan antara kode etik dengan norma hukum. Lalu, mahasiswa juga diharapkan mampu paham dan mengetahui tentang pengertian pelanggaran etik dan pelanggaran hukum, berikut contoh-contohnya, serta perbedaan antara pelanggaran etik dan pelanggaran hukum. Di subcapaian pembelajaran ke-7, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui, memahami tentang penyebab terjadinya pelanggaran etik profesi hukum beserta sanksinya, serta apa tujuan pemberian sanksi etik. Lalu secara teknis ini nanti di sub CPMK berikutnya mulai sub kepada profesi-profesi yang lazim atau cenderung digelutin atau dikenal dengan penegak hukum. Dimulai dari dasar hukum profesi hakim, kemudian profesi advokat, jaksa, polri, notaris, dan PPAT. Berikut
kaedah-kaedah hukum terkait dengan pengangkatan, pemberhentian, serta kode etik di masing-masing profesi tersebut. Lalu di bagian akhir juga akan dibahas dan harapannya mahasiswa mampu memahami tentang dasar hukum terkait dengan profesi hukum lain selain yang kecenderungan atau lazim digelutin sebagai penegak hukum, seperti halnya legal drafter, dosen peneliti hukum, mediator, arbiter, kurator, jurusita, dan panitra. Lazimnya suatu proses pembelajaran perkuliahan, maka nilai menjadi faktor determinan yang ingin dicapai oleh para mahasiswa. Berikut ini adalah tampilan trik agar para mahasiswa lulus pada mata kuliah ini. Pertama, ikuti perkuliahan ini sesuai jadwal, dimulai dari dibuka sampai berakhirnya kelas perkuliahan. Lalu, penuhi komponen penilaian meliputi absensi, tugas mandiri, tugas terstruktur, ikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah tetap jaga sikap atau attitude. Komponen penilaian terdiri 4. Pertama, tatap muka. Unsurnya ada 30%. Kemudian tugas terstruktur sebesar 30%, tugas mandiri sebesar 30%, dan attitude sebesar 10%. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk menuntun kita mengikuti perkuliahan hukum dan etika profesi hukum selama 1 semester ke depan. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selamat belajar.